Hai, masih di channel Yuli Haryani. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Untuk kali ini materi kita adalah teks laporan hasil observasi, di mana teks ini biasanya diajarkan di SMP maupun di tingkatan SMA. Nah, kali ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi atau penelitian secara sistematis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dan penjelasan rinci mengenai suatu hal dari sudut pandang keilmuan kepada pembaca. Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi bersifat objektif, berdasarkan fakta, bersifat khusus atau spesifik, disajikan secara lengkap, dan disajikan secara menarik dan mudah dipahami pembaca. Sekarang kita ke struktur teks laporan hasil observasi. Seperti apa strukturnya? 1. Ada pernyataan umum. Di bagian ini kamu bisa memperkenalkan secara umum tentang objek yang kamu akan teliti disertai latar belakangnya. 2. Deskripsi bagian. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan hal-hal yang lebih khusus atau spesifik mengenai objek yang kamu amati, bisa berupa ciri-ciri, karakteristik, struktur, atau bagian-bagian lainnya. Ketiga, deskripsi manfaat. Di bagian ini kamu bisa menjelaskan kegunaan atau manfaat dari pengamatanmu terkait objek tersebut. Yang keempat, kesimpulan. Kamu bisa menambahkan kesimpulan yang sifatnya opsional, artinya kesimpulan ini tidak bersifat wajib untuk dicantumkan. Dari unsur kebahasaan, menggunakan kalimat definisi, kemudian menggunakan konjungsi atau kata hubung, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks, di mana kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba untuk menyatakan aksi atau peristiwa atau keadaan, atau biasanya disebut kalimat tunggal. Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Kemudian menggunakan sinonim dan antonim dan menggunakan data. Sekarang kita ke langkah-langkahnya ya. 1. Tentukan tema kegiatan observasi, misalnya seputar makanan, minuman, dan sebagainya. Kedua, tentukan tujuan observasi. Kemudian yang ketiga, melakukan proses observasi. Dan keempat, menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan, membatasi aspek yang harus dilaporkan, dan mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar, kemudian membuat simpulan hasil observasi. Selanjutnya, yang akan dijelaskan ini adalah contohnya ya, tentang pantai. Pantai diartikan sebagai batasan antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter, garis isobat 200 meter. Jadi sifat-sifat pantai sama dengan daratan. Kemudian berikutnya di paragraf kedua, di sini menjelaskan tentang ciri-ciri permukaan pantai itu sendiri ya, di mana pantai landai memiliki ciri permukaan yang relatif datar. Termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya identik dengan tekstur topografi bergunung-gunung yang disebabkan karena retakan memanjang yang sejajar dengan pantai dan terkikis ombak besar sehingga terjadilah tebing-tebing curam dan laut dalam. Adapun contohnya yaitu pantai di selatan Pulau Jawa dan barat Pulau Sumatera. Sementara pantai bertebing atau flash adalah pantai yang curam di muka tebing karena adanya pegunungan melintang tegak lurus terhadap pantai. Kemudian di paragraf ketiga, pantai merupakan, di sini
dari kita bisa melihat ya, manfaatnya pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem yang kaya akan komponen biotik dan abiotik. Kemudian yang paragraf terakhirnya, pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Untuk identifikasi strukturnya, pernyataan umumnya ada di paragraf pertama yang berisi penjelasan umum tentang pantai, seperti definisi dan gambaran umum pantai. Kemudian deskripsi bagian ada di paragraf kedua, deskripsi manfaat di paragraf ketiga, dan kesimpulannya di paragraf keempat, yang terakhir. Oke, itu saja. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Yuli Haryani. Terima kasih. Matur nuwun. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya.